biar di sekolah kalian tenang, ya, fokus untuk belajar, ya. Nah, di sini Bu Guru sebelum lanjut ke materi, ya, Bu Guru akan mengadakan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Ya, biasanya kalau kesepakatan kelas itu, ya, pertama adalah datang ke sekolah tepat waktu. Biasanya anak-anak datang ke sekolah jam berapa? Setengah 7. Nah, bagus, pinter ya. Jadi datangnya harus lebih awal sebelum jam 7. Jadi jam 7 kalian sudah masuk kelas, sudah siap untuk menerima pelajaran. Sepakat enggak? Nah, terus yang kedua, ya, di sini biasanya kalau di sekolah mengadakan piket kelas. Kalau yang bagiannya piket berarti harus datang lebih awal lagi. Nyampe ke sekolah yang bagian piket biasanya ngapain di sekolah? Nyapu, bersih-bersih di kelas karena kelasnya sebentar lagi akan ditempati untuk belajar. Ya. Terus yang ketiga, ya misalnya kalian sudah di dalam kelas, ya, harus tidak boleh keluar masuk atau nyelonong. Kalian harus minta izin terlebih dahulu. Misalnya kalian ada kepentingan, kebelet mau ke kamar mandi, kalian langsung jangan nyelonong keluar. Jadi harus pamitan dulu, ya, izin sama bapak ibu guru yang ada di kelas, ya. Sepakat tidak? Sepakat, pinter. Terus sekarang Bu Mimi mau ngecek kehadiran kalian. Kelas 4 di sini atau kelas 5? Ya, kelas 5 di sini masuk semua enggak anak-anaknya? Masuk, enggak ada yang sakit? Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Nah, sebelum lanjut ke materi, Bu Guru mau nanya tentang pelajaran yang minggu lalu. Nah, di sini anak-anak masih ingat tidak? Pelajaran yang minggu lalu itu membahas tentang apa? Ayo, siapa yang bisa? Pelajaran yang minggu lalu itu membahas tentang apa? Angkat tangan yang bisa. Ini. Nah, membahas tentang surat Al-Maun. Ada yang tahu enggak? Ada yang hafal enggak? Nah, ada yang hafal. Coba Bu Guru pengen dengar satu ayat saja. Ayat pertama bunyinya seperti apa? Pinter. Ya, berarti kalian benar-benar rajin belajar. Jadi tidak harus kalian belajar di sekolah. Nanti bagaimana sampai di rumah kalian harus dipelajari lagi supaya bisa diingat untuk selamanya. Nah, sekarang setelah kalian mengingat pelajaran selanjutnya, Bu Guru di sini akan membahas tentang pelajaran yang sekarang, yaitu membahas tentang lebih dekat dengan nama-nama Allah yang disebut dengan Asmaul Husna. Ada yang tahu enggak apa arti dari Asmaul Husna? Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik dan agung, nama-nama yang baik dan indah. Berarti nama-nama itu sudah terpilih oleh Allah, ya, supaya kedengarannya baik. Nah, di sini Bu Guru akan membahas 5 Asmaul Husna. Di antaranya adalah Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Ya. Terus lanjut. Nah, di sini sebelum lanjut ke materi sini ada pertanyaan. Nama begitu penting untuk mengenal lebih dekat. Pertama adalah, sudahkah kalian memahami makna Asmaul Husna? Sudah, pintar. Terus yang kedua, mengapa manusia menggunakan nama-nama yang bagus? Ayo, siapa yang bisa? Nah, pintar. Ya. Kenapa memberikan nama yang bagus kepada manusia atau kepada umatnya? Kenapa? Karena nanti kalau jelek, kan namanya bisa
memberi nama agar mudah dikenal. Tidak mungkin kalian memanggil temannya Hai, tapi satunya Hai, siapa Hai itu nggak tahu namanya. Ketika dikasih nama maka dia akan jelas. Terus selanjutnya, sudahkah kalian mempraktekkan nilai-nilai akhlak yang sesuai dengan Asmaul Husna? Sudah belum? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Sudahkah? Sudahkah kalian mengenal? Ya, sudah. Ya, pintar. Tepuk tangan dulu. Nah, di sini Bu Guru akan lanjut ke tujuan pembelajaran. Di sini ada 3 tujuan. Pertama adalah meyakini Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Baqit. Yang kedua yaitu menjelaskan Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Baqit. Terus yang ketiga yaitu mengungkapkan nilai-nilai terpuji yaitu Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Baqit. Ya, bisa dilihat di depan ya. Terus, nah di sini supaya kalian tidak bingung, ayo kita nyanyi bersama, semangat biar tidak satu. Tepuk 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari. Nah, setelah itu di sini ada topik pembahasan tentang 5 Asmaul Husna yang tadi, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Baqit. Ya, di situ nanti ada pengertian masing-masing. Nah, di sini ada Al-Qawiyyu, terus ada Al-Qayyum, ada Al-Muhyi, dan yang keempat Al-Mumit. Kalau Al-Mumit itu biasanya artinya apa? Artinya adalah Allah Maha mematikan. Jadi tidak ada yang di sini yang sempurna, tidak ada yang kekal selain Allah. Jadi kalian sebelum dilahirkan, kalian di dalam kandungan itu masih dipersiapkan dari kepala sampai kaki, dikasih tangan, dikasih mata, ya. Jadi di situ nanti dikasih roh oleh Allah supaya kalian hidup dengan sempurna. Nah, baru kalian dilahirkan ke dunia. Ya, jadi Allah itu di situ Maha mematikan. Jadi kapanpun jika Allah berkehendak maka ya disitulah kerja terjadi. Meskipun bumi di sini berdiri dalam keadaan sehat, tapi jika Allah sudah berkehendak, bumi kan sedikit sudah tidak. Ketika Allah sudah berkehendak. Terus Al-Baqit di sini artinya adalah Allah Maha apa, Nana? Coba dilihat di depan. Allah Maha apa? Di situ memiliki makna bahwa Allah merupakan satu-satunya zat yang dapat membangunkan manusia dari tidurnya dan membangkitkan dari kematiannya. Jadi kalau sudah Allah berkehendak, meskipun orang itu biasanya sakit separah apapun, ketika Allah masih belum berkehendak untuk mencabut nyawanya, maka orang itu diberikan kesembuhan. Paham enggak? Nah, di sini kalian harus membiasakan perilaku terpuji Asmaul Husna. Pertama, biasakan menjadi pribadi yang rendah hati dan jauh kesombongan. Jadi kalian hidupnya itu tidak boleh sombong. Ya, harus rendah hati, tidak boleh meninggikan apa ya? Meninggikan hati. Biasanya kalian sudah bertambah tinggi, kalian tidak mau berteman sama yang
Mulai pertama kalian tidak mau berteman sama yang miskin itu tidak boleh. Kalian harus rendah hati, selalu ada di bawah. Terus selanjutnya, ya, mulailah melakukan aktivitas secara mandiri dan tidak bergantung kepada manusia. Intinya, contohnya seperti kalian bangun tidur. Biasanya kalian kalau bangun tidur membersihkan tempat tidur siapa? Nah, harus membersihkan tempat tidur sendiri ya. Jadinya harus mandiri, harus mandi sendiri, sarapan sendiri, menyiapkan baju sendiri. Iya enggak? Iya, tidak harus bergantung sama orang tua. Terus yang ketiga, sadarilah bahwa hidup kita akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Ya, jadi kalian harus hidup kita akan selalu bertanggung jawab. Jadi hidup kalian itu sudah pasti paham bahwa kalian diciptakan ke dunia ini gunanya adalah untuk melakukan kebaikan. Ya, intinya melaksanakan sholat, ya, melaksanakan puasa, zakat dan sebagainya. Jadi yang tidak perlu dilakukan adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah seperti tidak melaksanakan sholat, mencuri, itu adalah larangan-larangan Allah. Jadi kerjakan hal-hal yang lebih baik, yaitu terutama sholat 5 waktu itu adalah perintah yang wajib dari Allah. Terus yang keempat, bersemangatlah dalam belajar dan tidak mudah menyerah. Jadi kalian di kelas ini tidak boleh pantang menyerah. Misalnya kalian dikasih tugas tidak paham, kalian bisa nanya sama guru. Ya, tidak boleh diam. Bagaimana kalian supaya bisa? Paham enggak? Paham. Terus, nah di sini ada lagu lagi. Kalian bisa niru biar lebih semangat lagi. Yuk nyanyi bersama. Al-Muhyi menghidupkan, Al-Muhyi mematikan, Al-Hadi yang Maha membangkitkan. Ya, semangat dah. Semangat. Terus lebih semangat lagi. Nah, di sini masuk ke langkah-langkah proyek. Berarti ini merupakan suatu tugas kalian. Kalau sudah paham ya? Paham dah? Paham. Nah, di sini ada langkah-langkah proyek. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, di sini kebetulan kalian sudah dibentuk kelompok. Sudah menjadi berapa kelompok? 3 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Berarti ada 3 kelompok. Nah, di sini nanti masing-masing kelompok menyelesaikan tugasnya masing-masing. Nanti Bu Guru kasih tugas sesuai dengan arahannya. Terus peserta didik mendapatkan arahan dari guru. Sudah, yuk. Bu Guru akan memberikan lembar tugas pada kalian. Yuk dikeluarkan kertasnya. Ini satu kelompok satu, nanti di situ namanya ditulis, nama kelompoknya ya. Punya siapaan namanya? Di sini. Nanti satu dua sampai berapa kelompok? Terus tugasnya di situ adalah menggambar dan menulis ya tulisan indah. Terus yang kelompok 2, nanti nama kelompoknya di sini. Terus kelompok 3. Nah, di sini nanti tulis kelompoknya ada berapa orang namanya, kalian tulis di sini. Terus tugasnya dikerjakan. Yuk, dikeluarkan kertasnya yang besar tadi. Semaksimal mungkin, seindah mungkin supaya hasil kalian lebih bagus. Nanti kalau sudah kalian bisa dipresentasikan di depan masing-masing kelompok.
sudah siap untuk bekerja sama ya. Jadi harus saling menentukan pendapat bagaimana hasilnya supaya bagus. Baik. Ada yang kesulitan? Tidak ada. Pintar, hebat, tidak. Di sini kelompok 2 ada yang kesulitan? Tidak ada. Ya, yuk selesaikan. Kelompok 3 ada yang kesulitan tidak? Tidak ada. Pintar, hebat, ya. Sudah selesai belum? Kelompok 1, 2, 3 sudah selesai belum? Sudah selesai belum? Ada yang sudah selesai? Pintar, yuk. Kelas, ya. Ya, sudah di depan. Sudah kelompok 2 sudah belum? Sudah. Yuk, kelompok sini dulu. Yuk, duduk yang bagus, tegakkan semuanya, yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Nah, yuk, di situ hasilnya adalah Asmaul Husna apa? Al-Mu'ti. Ya. Terus kelompoknya ada berapa di situ? Ada 8 kelompok. Nah, ini bisa dilihat hasil dari kelompok kalian untuk menulis dan mewarnai nama Asmaul Husna yaitu Al-Mu'ti. Ya, sudah ya. Yuk, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terus kelompok selanjutnya, ayo maju ke depan 2 orang saja yang perwakilan dari kelompoknya. Nah, di sini ini hasil dari kelompok teman kalian yang satunya. Di sini disuruh menulis atau mewarnai ya. Nama Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Ya, bacaannya apa? Al-Qawiyyu. Ya, pintar. Yuk, bagus. Terus kelompok selanjutnya, kelompok 3, ada 2 orang juga. Di sini mempresentasikan hasil kelompoknya, yaitu tentang Asmaul Husna apa dulu? Di sini Al-Ba'id. Ya, Asmaul Husna apa? Bagus enggak hasilnya? Bagus, pintar. Tepuk tangan dulu. Duduk. Nah, hebat-hebat ya, sudah paham, sudah mengerti dan sudah bisa untuk menulis tulisan indah beserta mewarnainya ya. Terus selanjutnya, di situ setelah kalian memahami makna dari Asmaul Husna tersebut, guru akan memberikan kesimpulan ke depan. Kesimpulannya adalah bahwa Asmaul Husna merupakan nama-nama Allah yang terbaik dan indah. Jadi dengan beriman kepada nama-nama tersebut atau disebut juga dengan Asmaul Husna, maka manusia akan mengetahui dan memahami keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dimiliki oleh seluruh hidup yang ada di bumi ini. Paham tidak? Paham. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah paham. Berarti
Berarti kalau sudah paham, cukup sampai di sini materi yang dari Bu Guru. Nanti kalian sampai di rumah jangan lupa dipelajari lagi, dibuka kembali, diingat kembali. Minggu depan kalau ditanya sama Bu Guru kalian bisa menjawab lagi. Ya. Kalau kalian sudah paham, sebelum pelajaran diakhiri, kalian harus berdoa terlebih dahulu. Yuk, ketua kelasnya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.